dari Mekatronika Pagi C. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan rangkaian tentang menyelesaikan sinyal konflik pada gerakan 2 silinder. Oke, langsung saja ke rangkaian yang sudah saya buat dengan mengikuti modul yang telah diberikan. Rangkaian pneumatik pada gambar ini merupakan sistem kendali 2 silinder kerja ganda atau silinder A dan silinder B, A dan B, yang dirancang untuk mengatasi sinyal konflik yang sering terjadi pada sistem berurutan. Sinyal konflik pada pneumatik biasanya muncul ketika dua sinyal berbeda. Misalnya perintah maju dan mundur masuk secara bersamaan ke suatu katup pengarah 5/2 sehingga dapat menyebabkan gerakan tidak stabil, berhenti di tengah, atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Untuk mengatasi hal tersebut, pada rangkaian ini ditambahkan sebuah katup 5/2 di bagian kontrol bawah yang berfungsi sebagai memory valve atau penyimpanan kondisi sinyal, sekaligus pengatur logika urutan kerja, sehingga hanya satu sinyal yang aktif pada saat waktu dan konflik dapat dihindari. Nah, pada kondisi awal, kedua silinder berada pada posisi mundur, yang A0 dan B0, dan seluruh jalur sudah terisi udara bertekanan dari sumber. Namun, sistem belum bekerja karena katup kontrol belum menerima start. Nah, ini tombol startnya. Jika saya menekan tombol start, ditekan melalui katup 3/2, sinyal udara masuk ke sistem kontrol dan mengaktifkan memory valve katup 5/2 bawah, yang kemudian menentukan jalur sinyal pertama. Dari kondisi ini, sinyal diteruskan ke katup 5/2 milik silinder A, sehingga katup tersebut berpindah posisi dan mengalirkan udara ke sisi maju silinder A. Akibatnya, silinder A bergerak maju atau A+ dengan kecepatan yang telah diatur oleh flow control valve. Yang ini, flow control valve. Seperti itu. Saat silinder A mencapai ujung langkahnya, piston akan menekuk batas A1. Sinyal dari A1 tidak langsung mengaktifkan silinder B, tetapi masuk ke memory valve untuk mengubah kondisi logika. Setelah memory valve berpindah posisi, sinyal baru dialirkan menuju katup 5/2 silinder B, sehingga udara mengalir ke sisi maju dan menyebabkan silinder B bergerak ke B+ atau bergerak maju. Dengan adanya mekanisme ini, sinyal dari A1 tidak bertabrakan dengan sinyal lain karena sudah difilter atau memory valve. Ketika silinder B mencapai ujung langkahnya, katup batas B1 akan tertekan mengirim sinyal kembali ke memory valve. Katup ini kemudian mengubah posisi lagi dan mengalirkan sinyal ke katup silinder A, namun kali ini ke sisi kebalikan, sehingga arah aliran udara berubah dan menyebabkan silinder A bergerak mundur atau amin. Proses ini menunjukkan bahwa setiap perubahan gerakan selalu memulai pengolahan sinyal terlebih dahulu, bukan langsung dari sensor ke aktuator, sehingga konflik sinyal dapat dihindari. Selanjutnya, saat silinder A telah kembali ke posisi awal dan menekan katup A0, sinyal kembali dikirim ke memory valve untuk mengubah kondisi terakhir. Dari sini, sinyal diteruskan ke katup silinder B, berbalik dan menyebabkan silinder B bergerak menuju min atau negatif, atau bergerak mundur, hingga kembali ke posisi awal. Setelah kedua silinder kembali ke posisi semula, siklus kerja selesai dan sistem siap untuk memulai kembali tanpa adanya gangguan sinyal. Dengan demikian, rangkaian ini memperlihatkan solusi efektif dalam mengatasi sinyal konflik pada sistem pneumatik, yaitu dengan menggunakan katup pengolah sinyal memory valve sebagai pengatur logika. Setiap sinyal dari sensor A1, B1, A0 tidak langsung menggerakkan aktuator, tetapi diproses terlebih dahulu sehingga hanya satu perintah yang aktif pada satu waktu. Hasilnya adalah gerakan yang lebih stabil, teratur, dan aman dengan urutan kerja yaitu A menuju B, A mundur, dengan urutan kerja yaitu A maju, B maju, A mundur, B mundur, namun tanpa risiko tumpang tindih sinyal seperti pada rangkaian sederhana. Jadi, intinya saat tombol ditekan, rangkaian akan otomatis bergerak seperti urutan kerja yang telah saya sebutkan, yaitu A maju, B maju, A mundur, B mundur. Oke, sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata atau salah dalam penjelasan saya. Terima kasih.